Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pada tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2021. Pelajaran yang ke-10, judulnya Melakukan Hal yang Tak Terpikirkan. Sebelum saya membagikan poin penting pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita, pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu ketika menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat ini dengan baik. Dan biarlah pemirsa dimanapun mereka berada saat ini, akan Tuhan penuhi dengan berkat sukacita surga. Sementara mereka mendengarkan firman Tuhan, hati pikiran mereka selaras dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga Tuhan, pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi mereka, bahkan bagi orang-orang sekitar. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, pada Sabat petang, poin penting pelajarannya, di mana kita sudah belajar di tempat kita masing-masing, yaitu adalah kasih Yesus melampaui segala hal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang menjadi poin yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa pelajaran Sekolah Sabat ini mengingatkan kita tentang Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus merupakan tokoh di dalam Alkitab yang menjadi hasil nubuatan pengungkapan seorang yang ada di dalam buku Yesaya. Dalam hal ini, firman menyatakan seorang hamba yang patut kita ikuti kebenaran yang ada di dalamnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat ada banyak hal-hal yang tak terpikirkan oleh manusia, dan itu juga sudah dilakukan oleh Yesus itu Kristus sendiri. Sehingga pelajaran kita ini melihat bahwa 1 minggu kita sudah belajar mengenai kasih Yesus di dalam hidup kita. Hari Minggu judulnya Ujian Kebenaran Yesaya. Apa poin yang menarik di hari Minggu? Orang yang berjiwa besar seperti Yesus tidak akan memikirkan dirinya, melainkan mengasihi orang lain. Saudara, kalau menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, dalam pelajaran buku Yesaya ini diingatkan kepada kita, seorang hamba yang menderita ini, hamba yang dikasih oleh Tuhan ini, yang menyatakan juga seperti Yesus Kristus, kita perlu ingat harus menderita. Saudara, jangan melihat kepada dunia, menampilkan kepada dunia bahwa saudara akan bersukacita terus. Hati-hati kepada diri. Jangan kita lebih mencintai kepada diri kita ini. Artinya, saudaraku, bukan kita tidak bahagia, bukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita perlu dewasa. Bagaimana kita memikul salib Yesus itu? Karena kita perlu mementingkan orang lain, jangan hanya diri kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak sekarang ini gereja yang terancam karena gereja lebih memperhatikan diri. Apa yang saya dapat? Bukan lagi kasih kepada orang lain, dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Hari Senin, puisi hamba yang menderita. Apa poin yang menariknya kalau saudara sudah membaca dalam buku Sekolah Sabat ini? Melakukan pekerjaan, pengorbanan hingga sampai hina tidaklah sia-sia, karena nanti Tuhan akan tinggikan. Amin, saudaraku. Jangan kita berpikir, jangan kita berharap dalam pandangan kita, ideologi kita, bahwa saya sudah lakukan pengorbanan, saya akan terhina, saya akan sia-sia. Saya sudah melayani Tuhan, mana yang saya dapat? Saudaraku, jangan gara-gara saudara-saudara memikirkan hal itu, saudara berpikir sia-sia. Ingat, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan cukupkan. Paling tidak, sorga menjadi bagian hidupmu. Tetaplah setia, bertahan kepada kebenaran firman Tuhan. Hari Selasa, siapakah yang percaya? Saudaraku, kita percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan kita, dan juga kita percaya kepada firman Tuhan yang telah memberikan kebenaran kepada kita.
Poin yang menariknya adalah orang yang percaya kepada firman Tuhan akan mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan. Ini yang menjadi harapan gereja saat ini. Umat-umat Tuhan berharap kepada Tuhan ada kuasa. Jangan kita berbakti kepada Tuhan, kelihatannya tidak ada kuasa. Kelihatannya kita ini hanya sekedar melakukan rutinitas kita. Saudaraku, khususnya orang-orang muda yang menonton saat ini, saya ingatkan, minta kuasa kepada Tuhan, sehingga ibadahmu menjadi ibadah yang bermanfaat, khususnya dalam kehidupan kita, berguna untuk siapapun. Hari Rabu yang tidak terjangkau adalah kita. Kita sudah belajar dalam pelajaran ini. Yesus sudah memberikan kabar baik. Yesus sudah dihina. Yesus ini juga sudah menerima segala hal penderitaan. Yang saya mau katakan, belum tentu saya bisa ikuti penderitaan yang sama seperti Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa poinnya di sini adalah masalahnya sekarang ini kita sendiri yang menolak untuk dijangkau oleh Dia. Maka dari itu, poin pentingnya adalah musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ini yang harus kita pelajari. Ini yang perlu kita renungkan. Banyak kita saat teduh kepada Tuhan. Banyak kita waktu merenungkan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena diri ini harus diubah. Hari Kamis, korban penebus salah yang mengubahkan. Tiada lain, sini semua adalah cerita tentang penebusan Yesus Kristus. Poinnya adalah, tidak ada manusia yang dapat menyamakan kasih seperti Yesus Kristus. Saudara boleh cek, saudara boleh survei, siapa orang-orang yang bisa mengasihi sama seperti Yesus Kristus. Tidak ada, saudara-saudaraku. Pendeta pun belum ada yang sama seperti Yesus kasihnya. Tapi apa yang perlu kita dapat dalam hal ini? Kita tetap berpacu. Kita tetap tidak menyerah. Tetap kita berjalan. Karena kalau sudah menyerah, setan senang. Memang tidak ada yang bisa mengikuti kebenaran firman di dalam Yesus Kristus. Tapi semua itu kita patahkan kalau kita tetap tekun hubungan yang sempurna kepada Tuhan. Dan hari Jumat sebagai pendalamannya adalah pekerjaan Kristus yang tak terlupakan. Dia menjangkau, menyelamatkan, dan menyembuhkan orang yang terhilang. Gereja harus punya kuasa ini, saudaraku. Kita ini menjangkau, kita menyelamatkan, bahkan kita harus menyembuhkan orang itu. Ada banyak orang-orang memberikan pembukaan masalah kepada seseorang. Dosa kelihatan, tapi tidak menyelamatkan, tapi tidak memberikan solusi. Saudaraku yang berkati Tuhan, buka masalah orang lain, tutuplah dengan solusi, sehingga apa? Orang itu bersuka cita, karena gereja punya solusi untuk masalah hidupnya. Demikianlah poin penting pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.